Halo semuanya, kenalkan kami dari kelompok 4. Jadi di video kita kali ini kami mau membahas mengenai traveling salesman problem. Jadi kami dari kelompok 4 itu berisikan oleh 4 orang, yaitu ada Nikmatul Adima dengan 3 digit NIM terakhir 016, Muslih Wahyu Ramadan dengan NIM 3 digit terakhir 034, Dito Saputra, saya sendiri dengan 3 digit NIM terakhir 038, dan juga Fatia Maulida Zahra dengan NIM 3 digit terakhir 074. Jadi di video kali ini seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Jadi kita mau membahas mengenai traveling salesman problem. Jadi nanti di PPT kita kali ini atau di video kita kali ini kita akan membahas apa saja. Jadi kita membahas mengenai sejarah, mengenai traveling salesman, klasifikasi TSP, perumusan, solusi, dan juga contohnya. Contoh ini jadi contoh pengerjaannya ya. Atau belakang. Traveling salesman problem atau disingkat dengan TSP merupakan masalah klasik yang mencoba untuk mencari rute terpendek yang dapat dilalui salesman yang ingin mengunjungi beberapa kota tanpa harus mendatangi kota yang sama lebih dari sekali. Nah, jika jumlah kota yang didatangi itu hanya sedikit, misalnya hanya ada 4 buah kota nih ya, maka permasalahan ini dapat dipecahkan dengan mudah. Tetapi lain halnya apabila ada 20 kota yang harus didatangi, maka itu akan menjadi rumit. Jadi ada beberapa contoh masalah dari pendekatan TSP itu seperti pencarian rute bis sekolah untuk mengantar siswa, atau misalkan pencarian rute truk pengantar parcel atau paket, atau mungkin juga bisa pengambilan tagihan dari telepon. Nah, selain jadi masalah-masalah TSP yang sudah disebutkan itu, TSP itu juga bisa diaplikasikan pada penjadwalan produksi. Nah, ada banyak algoritma yang dapat memecahkan masalah ini, dan salah yaitu menggunakan linear programming atau LP, generic algorithm atau GA, nearest neighborhood heuristic NNH, dan juga capacity insertion heuristic. Nah, biar nggak lama-lama aja, kita langsung aja masuk ke materi kita. Materi kita yang pertama adalah mengenai sejarah dari TSP. Jadi kita asal usulnya dulu guys, kenapa ada bisa TSP. Jadi sebenarnya tuh traveling salesman problem ini TSP ini tuh asal usulnya itu nggak jelas. Disebutkan pada manual 1830 di tahun 1832 untuk penjual keliling atau traveling salesman yang menyangkut contoh tur ke 45 kota di Jerman, tetapi tidak memberikan pertimbangan matematis. W.R. Hamilton dan juga Thomas Kaplan mencoba merancang formulasi matematika dari masalah tersebut di tahun 1800-an. Dan juga diyakini bahwa bentuk umum pertama kali dipelajari oleh Carl Menger di Wiener dan Harvard pada 1930-an. Hazel Whitney sedang mengerjakan PhD penelitian Harvard ketika Menger menjadi dosen tamu, diyakini telah menimbulkan masalah dalam menemukan rute terpendek antara 48 negara bagian Amerika Serikat selama pembacaan seminarnya pada tahun 1931 hingga 1932 atau 1934. Nah, lalu masalah ini tuh semakin populer itu di tahun 1960-an dan juga 1950-an. Khususnya ini ya untuk George Danzig, Delaware R. Fulkerson, dan juga Selmer M. Johnson memecahkan masalah 48 negara bagian dengan merumuskannya sebagai masalah pemrograman linear. Metode yang dijelaskan dalam makalah menetapkan dasar untuk pekerjaan masa depan dalam optimasi kombinatorial, terutama menyoroti pentingnya memotong pesawat. Di awal 1970-an, konsep masalah P versus NP menciptakan buzz BUZZ di komunitas ilmu komputer teoritis. Nah, di tahun 1972, Richard Kapp mendemonstrasikan bahwa masalah siklus Hamilton adalah NP komplit, yang menyiratkan bahwa masalah traveling salesman adalah NP hard.
Nah, kode yang semakin canggih menyebabkan peningkatan pesat dalam ukuran masalah penjualan keliling yang dipecahkan. Dan Zid, Fulkerson, dan Johnson telah memecahkan contoh 48 kota dari masalah pada tahun 1984. Seiring dengan yang tadi sudah disebutkan ya mengenai kode yang semakin canggih, jadi ada juga beberapa nama-nama yang dimana nama-nama ini berhasil memecahkan lebih banyak daripada 48 kota ini, seperti Martin Grotechel ya, yang dimana 23 tahun kemudian telah berhasil memecahkan 2 kali lipat dari yang pertama tadi 48. Lalu juga ada ya, jadi mungkin itu saja pembahasan dari bagian sejarah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman-teman saya, yaitu mulai dari mengenai TSP tadi hingga sampai ke contoh. Saya berikan ke teman saya. Selanjutnya yang kedua ada traveling salesman. Di sini terdapat teori grafiknya. Yang pertama, misalkan G sama dengan VE adalah graf berarah atau tidak berarah dengan himpunan simpul V dan himpunan sisi E sama dengan X, Y, di mana X, Y adalah anggota V. Yang kedua, misalkan graf G adalah graf lengkap, di mana setiap pasang simpul yang berbeda dihubungkan oleh sisi yang unik. Misalkan himpunan simpulnya adalah V sama dengan V1, V2, hingga Vn. Yang ketiga ada klasifikasi TSP. TRP dapat dibagi menjadi dua kelas tergantung pada sifat matriks biaya. Yang pertama ada simetris Traveling Salesman Problem atau STSP, di mana C adalah simetris. Yang kedua ada masalah salesman keliling asimetris atau ATSP, di mana C adalah asimetris. Selanjutnya ada variasi TSP. Variasi yang pertama ada max TSP. Daripada meminimalkan biaya tur, max TSP berusaha mengidentifikasi tur di mana total biaya tapi maksimum. Yang kedua ada bottleneck TSP. Tujuannya adalah untuk menemukan tur dengan biaya minimum untuk tepi dengan biaya terbesar. Selanjutnya ada TSP dengan beberapa kunjungan atau TSPM. Relaksasi dari masalah TSP, TSPM mencoba mengarahkan salesman sedemikian rupa sehingga setiap node dikunjungi setidaknya sekali dan total jarak perjalanan diminimalkan. Selanjutnya ada messenger problem. Messenger problem juga dikenal sebagai masalah penjual keliling. Masalah ini berusaha untuk menemukan jalur Hamiltonian dengan biaya paling rendah dari simpul tertentu O ke simpul V di G. Kemudian ada clustered TSP. Tujuannya adalah mengidentifikasi tur dengan biaya terendah sehingga kota-kota dalam klaster yang sama harus dikunjungi semua sebelum pindah ke klaster berikutnya. Kemudian ada Generalized TSP atau GTSP. Diberikan sekumpulan klaster V1, V2 hingga VK, GTSP mencari siklus terpendek yang melewati tepat satu node di setiap klaster VI. Yang terakhir ada M-Salesman TSP. Mengingat M-Salesman TRP ini terletak di node 1, meminimalkan total jarak yang ditempuh oleh setiap salesman I, di mana setiap mengunjungi setiap node dalam subnet VI dari G tepat satu kali sebelum kembali ke simpul 1. Yang keempat adalah perumusan. Diberikan himpunan N kota yang dijajah dimulai dari 0, 1, hingga N-1 yang akan dikunjungi dengan jarak antara setiap pasangan kota I dan J diberikan oleh CIJ. Perkenalan variabel keputusan tersebut yaitu YIJ untuk setiap I dan J sedemikian rupa sehingga YIJ terdiri dari 1 dan 0, di mana 1 akan dikunjungi segera setelah kota, sedangkan 0 sebaliknya. Fungsi tujuan kemudian diberikan oleh min jumlah I DYIJ. Untuk memastikan bahwa hasilnya adalah tur yang valid, beberapa batasan harus ditambahkan. Setelah mengunjungi sebuah kota I, penjual hanya harus mengunjungi satu kota berikutnya yang dapat dirumuskan dengan summa J jumlah J YIJ sama dengan 1. Semua
Himpunan I terdiri dari 0, 1, hingga N-1. Ini adalah menggunakan cara kendala masukan. Sedangkan yang berasal dari kendala tersebut, saat mengunjungi sebuah kota, penjual harus berasal dari satu kota saja, yang dapat dirumuskan dengan jumlah I, YIJ sama dengan 1, di mana jumlah himpunan I adalah 0, 1, hingga N-1. Pastikan bahwa tur terhubung sepenuhnya, yaitu tidak ada subtur. Subtur dapat dirumuskan dengan jumlah I dikali jumlah I YIJ kurang dari sama dengan S min 1 dengan seluruh himpunan S bagian dari irisan V 2 kurang dari S kurang dari sama dengan N-2, di mana S adalah himpunan semua tur G. Di atas merupakan eliminasi subtur. Sedangkan rumusan ILP ATSP atau program linear bilangan bulat untuk ATSP diberikan oleh mana min jumlah I, jumlah I, J, I, J, Y, I, J, kemudian seterusnya, kemudian jumlah J, Y, I, J sama dengan 1, I sama dengan 0, 1, N-1, terus jumlah I, Y, I, J sama dengan 1, di mana I sama dengan 0, 1, sampai N-1. Ini jumlah I, jumlah J, Y, I, J kurang dari sama dengan S, min 1, S, irisan dari V, 2 kurang dari sama dengan S, kurang dari N, min 2. Nah, Y, kemudian Y, I, J, L, bagian dari himpunan 1 dan 1, kemudian seluruh himpunan I, dan C bagian dari E. Kemudian untuk rumusan STSP ILP, kasus simetris adalah kasus khusus dari kasus asimetris dan formulasi di atas valid. Rumusan program linear bulat untuk STSP diberikan oleh minimal sigma I dan sigma J, YIJ, J, ST sigma I kurang dari K, YK plus sigma J lebih dari K, YKJ sama dengan 2, K bagian V. Jumlah I, jumlah J, YIJ kurang dari sama dengan S min 1, S irisan V 3 kurang dari sama dengan S kurang dari sama dengan N min 3. YIJ bagian himpunan 0, 1, dan semua I, J bagian dari E. Untuk selanjutnya bab 5. Bab 5 merupakan bab solusi. Yang pertama ada algoritma ekstra algoritma ekskak algoritma. Solusi yang dapat digunakan adalah menggunakan enumerasi lengkap dari semua jalur yang mungkin untuk menentukan jalur dengan biaya paling rendah. Atau algoritma branch and bound biasanya digunakan untuk menemukan solusi untuk TSP. Berikutnya ada algoritma heuristik. Mengingat bahwa TSP adalah masalah NP-hard, algoritma heuristik biasanya digunakan untuk memberikan solusi perkiraan yang baik, meskipun belum tentu optimal. Ada 2 klasifikasi heuristik umum, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, prosedur konstruksi tur, di mana solusi dibangun secara bertahap dengan menambahkan simbol baru setiap langkahnya. Yang kedua, prosedur peningkatan tur, di mana solusi layak diperbaiki dengan melakukan berbagai pertukaran. Berikutnya ada prosedur konstruksi tur. Ada nearest neighbor, merupakan algoritma tetangga terdekat mengikuti prosedur serakah sederhana di mana kota berikutnya dalam tur hanyalah kota terdekat yang belum dikunjungi. Pendekatan ini umumnya memberikan tur dalam jarak 25% dari batas bawah Helcott. Selanjutnya ada greedy. Tur dibangun dengan berulang kali memilih tepi terpendek yang tidak membuat struktur
menghasilkan tur dalam 15-20% dari batas bawah belt herb. Selanjutnya ada insertion. Algoritma penyisipan dimulai dengan subset kota yang berubah-ubah. Lalu pilih kota barukah yang belum ada dalam tur. Kota ini dimasukkan ke dalam tur antara dua kota berturut-turut I dan J, sehingga pertambahan panjang tur atau biaya pemasangan diberikan oleh D dalam kurung I, K ditambah D dalam kurung K, J sama dengan D buka kurung I sama dengan C diminimalkan. Prosedur perbaikan tur. Ada beberapa dalam prosedur ini. Untuk yang pertama ada 2 OPT dan 3 OPT. Baik 2 atau 3 jika dihilangkan secara acak dari tur dan dihubungkan kembali sedemikian rupa sehingga tur masih layak dilakukan. Berikutnya ada KOP. Langkah KOP adalah kasus umum dari metode 2 OP dan 3 OP yang membutuhkan lebih banyak waktu komputasi. Berikutnya ada tabu search, mekanisme pertukaran 2 OP yang menyimpan daftar tabu untuk mencegah siklus dan terjebak di minimal lokal. Simulated annealing, analog dengan material annealing, di mana pada suhu tinggi banyak kemungkinan keadaan dicapai oleh sistem, tetapi ketika sistem mendingin jumlah kemungkinan berkurang. Selanjutnya adalah pada gambar seperti ini, kemudian misalkan seorang siswa Northwestern yang tinggal di Foster Walker harus menyelesaikan tugas-tugas. Yang pertama menyerahkan tugas, kedua mengerjakan SPAC, yang ketiga menyelesaikan proyek kelompok di Annenberg. Jarak antar gedung dapat ditemukan menggunakan Google Map. Perhatikan bahwa ada angin barat yang sangat kuat dan berjalan ke timur membutuhkan waktu 1,5 kali lebih lama. Hal itu adalah pertengahan musim dingin dan siang yang menghabiskan waktu sedikit mungkin untuk berjalan. Ada jalur yang harus diambil siswa untuk minimalkan waktu berjalan mulai dan berakhir di Foster Walker. Mulai dengan matriks biaya atau memperhitungkan perubahan jarak sesuai pada tabel berikut. Kemudian penyelesaiannya adalah yang pertama menggunakan metode pencacahan. Semua jalur yang mungkin dipertimbangkan dengan jalur dan biaya terkecil adalah solusi optimal. Perhatikan bahwa metode ini hanya layak mengingat ukuran masalah yang kecil. Yang jalur pertama mulai dari Foster Walker, dari gedung 1 ke kemudian ke gedung 2, gedung 3, dan sampai akhir. Dan yang paling minimal ada pada jalur 2 dengan menghabiskan jarak 2,34 mil. Dari pemeriksaan, kita melihat bahwa jalur 4 adalah jalur yang terpendek. Jadi siswa harus berjalan sejauh 2,28 mil dengan urutan sebagai berikut. Dari Foster Walker, kemudian Annenberg, kemudian SPAC, kemudian Tex, kemudian Foster Walker. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.